Baik, Baik, sebelumnya sebelumnya selamat selamat siang siang Bapak Ibu guru teman-teman dan dan juga juga Bapak teman dan Madiwah juga Yudi Bapak Putra Made Wahyudi selaku Putra dosen pembimbing selaku lapangan dosen kami di pembimbing kampus lapangan kami di kampus Mengajar angkatan ketiga. angkatan ketiga. Sebelumnya saya mau Sebelumnya saya meminta maaf meminta maaf kepada Bapak kepada dan Ibu Bapak guru dan Ibu sudah guru menyita sudah waktunya untuk meminta bisa waktunya untuk mendengarkan bisa bagaimana mendengarkan program bagaimana kerja kami yang akan program kami kerja kami laksanakan akan di kami SD1 laksanakan di Babinsa. SD1 Babinsa. Sebelumnya juga terima Sebelumnya kasih juga banyak terima sudah kasih banyak meluangkan sudah waktunya meluangkan dan sudah waktunya bisa dan sudah bisa hadir di tempat hadir di ini. tempat ini. Puji syukur marilah kita Puji syukur panjatkan marilah kita kehadiran panjatkan Tuhan Yang Maha kehadiran Esa Tuhan yang Yang telah Maha Esa memberikan yang kita telah memberikan kita kesempatan kesempatan bisa hadir di bisa hadir di ruangan yang insya ruangan Allah yang insya Allah berkah seperti berkah itu. seperti itu. Mungkin bisa Mungkin di bisa di Pada kesempatan Pada kali kesempatan ini kali ini saya moderator selaku ingin moderator ingin memperkenalkan memperkenalkan rekan-rekan kerja saya rekan-rekan nanti kerja yang saya akan nanti yang akan merealisasikan program program kerjanya kerjanya di di SD1 SD1 Babinsa. Babinsa. Yang pertama ada Dia Anti Wulandari dari pendidikan dari matematika pendidikan matematika Universitas Mahasiswa Universitas Denpasar. Mahasiswa Denpasar. Kemudian ada saya Kemudian ada sendiri saya Nabila sendiri Tumasolo Nabila Tumasolo dengan jurusan dengan sosiologi jurusan dari sosiologi Universitas dari Jember. Kemudian selanjutnya ada Niwaya Linda Maharani dari pendidikan bahasa Inggris, tepatnya di Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian ada Kadek Agung Sugi Aryawan dari pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Pendidikan Ganesha juga. Kemudian yang terakhir ada IGD Madiyadi Subawo dari pendidikan teknik informatika di Universitas Pendidikan Ganesha. Bisa di-next. Nah, kemudian di sini ada beberapa program yang sudah kami rencanakan dan sudah kami konfirmasi juga ke pembimbing lapangan kami, yaitu Pak Made Wahyu, yang dimana ada beberapa program yang meliputi, pertama ada mengajar, kedua ada adaptasi teknologi, kemudian yang ketiga ada bantuan administrasi. Nah, untuk program kerja yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Vidya. Terima kasih atas waktunya Nabila. Selamat siang Ibu, Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Vidya. Di sini saya akan membawakan program kerja mengenai etnomatematika, yaitu mengajar matematika dengan berbasis budaya. Di sini saya mengambil berkolaborasi dengan Ibu Nyoman, guru agama Hindu, mengambil materi etnomatematika menggunakan jahitan dalam materi bangun datar. Jadi saya mengambil materi ini berkolaborasi dengan Ibu Nyoman, rencananya akan saya laksanakan di kelas 5 dan 6. Karena menurut saya kelas 5 dan 6 sudah aman dalam menggunakan pisau, karena menjahitan kan perlu pisau. Gitu. Jadi saya ngambilnya kelas 5 dan 6 rencananya, dan juga di sini saya akan membuat banten seperti tamas bentuk lingkaran, taledan soda berbentuk persegi, ceper, tangkeh iluk telu berbentuk segitiga, dan untuk laki-lakinya saya buat klat-kat seperti itu. Jadi itu yang saya buat rencananya untuk matematikanya. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Baik, terima kasih Vidya atas pemaparan materinya. Berikutnya ada program kerja kami yang kedua, masih berkaitan dengan pembelajaran, yaitu mengedukasi siswa mengenai pentingnya pendidikan dan budaya, tetapi harus seimbang dan tidak terlalu. Nah, dari observasi awal kita sampai dengan saat ini, dari saya sendiri melihat banyak kurangnya motivasi siswa untuk belajar, dan masih siswa di sini tuh masih masih kental sekali dengan agama dan budaya mereka. Nah, sedangkan kemarin saya sudah bertanya juga ke salah satu siswa kelas 6 bagaimana motivasi mereka untuk belajar, dan mereka menjawab masih sangat kurang. Masih perlu adanya motivasi kembali agar mereka bisa lebih semangat menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dari sini saya program kerja saya ada 3 poin yang saya ambil. Yang pertama, mengajak siswa untuk menonton video edukasi, karena di sini yang saya lihat pendekatan yang harus saya ambil yaitu pendekatan dasar. Jadi dengan menonton film tersebut yang bertemakan tentang edukasi bisa membuat motivasi siswa itu makin berkembang, Bu. Nah, untuk yang kedua itu memberikan pemahaman materi mengenai pentingnya pendidikan. Nah, setelah kita menonton
film yang bertemakan edukasi tersebut, nanti kita juga menjelaskan bagaimana pentingnya pendidikan dan memotivasi mereka agar mereka bisa memahami bagaimana pendidikan itu bisa membuat mereka lebih maju ke depannya, seperti itu. Kemudian ada konseling mengenai pentingnya pendidikan dan bagi siswa yang membutuhkan. Nah, ini sifatnya insidental atau menyesuaikan. Jadi jika nanti ada siswa yang merasa terjadi kendala atau psikisnya masih belum belum semangat gitu, masih down lah istilahnya. Nah, itu bisa diadakan konseling dengan saya atau bahkan nanti teman-teman saya bisa membantu. Nah, seperti itu. Mungkin bisa di next, Kak. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Linda Maharani. Baik, terima kasih waktunya Nabila. Selamat siang ibu-ibu dan rekan-rekan saya semua. Jadi sekarang saya akan menginformasikan program kerja yang akan saya laksanakan, di mana saya akan membuat bahan ajar bahasa Inggris menggunakan media Poton dengan berkolaborasi dengan guru-guru bahasa Inggris dan adaptasi budaya. Nah, di mana adaptasi budaya yang dimaksud di sini itu masyarakat Indonesia dikenal dengan budaya yang ramah, termasuk juga siswa-siswa di sini. Yang saya lihat selama saya sudah di sini, adik-adik di sini sudah sangat ramah-ramah. Mereka sudah mau bertegur sapa. Jadi di sini saya ingin memaksimalkan mereka agar mereka bisa bertegur sapa menggunakan bahasa Inggris, di mana nanti ini bisa menjadi kebiasaan yang baik untuk adik-adiknya agar mereka terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris, dan juga untuk meningkatkan motivasi adik-adik di sini agar mau belajar bahasa Inggris. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk program kerja selanjutnya ini berkaitan dengan adaptasi teknologi. Untuk program kerja ini dipegang langsung oleh Yadi. Silakan Yadi. Penggunaan saranannya. Om Swastiastu, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Nah, untuk di program kerja yang pertama dari kami di adaptasi teknologi itu pembelajaran menggunakan sarana laptop, yaitu menggunakan Word dan PowerPoint. Nah, untuk program kerja yang ini, kenapa kami mengambil penggunaan aplikasi Word dan PowerPoint? Nah, mengingat dari pengalaman kami semua di jenjang SMP itu sudah menggunakan Word dan PowerPoint dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadi kami di sini untuk program kerja yang pertama di adaptasi teknologi ini, rencananya kami menyasar ke kelas 5 dan kelas 6 untuk men-sharing bagaimana cara menggunakan Word dan juga PowerPoint. Kemudian untuk yang kedua, nah mungkin ini program kerja yang mungkin agak sedikit terlambat karena menggunakan Zoom untuk pembelajaran daring. Tapi di sini kami tetap akan men-sharing bagaimana cara menggunakan Zoom untuk pembelajaran daring, karena dalam penggunaan Zoom itu tidak semata-mata hanya untuk dari pembelajaran daring saja. Mungkin bisa dengan nanti misalnya ada acara apapun, misalnya ada dari acara pusat, itu akan menggunakan Zoom. Mungkin dari saya itu saja. Baik, untuk untuk adaptasi teknologi di poin ketiga dan selanjutnya bantuan administrasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Sugi. Baik, terima kasih atas waktunya Nabila. Om Swastiastu, selamat siang Ibu guru dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan paparan yang tadi dijelaskan oleh Yadi, yaitu mengenai adaptasi teknologi, di mana yang ketiga ini ada pembelajaran menggunakan sarana PPT untuk mengedukasi mengenai cara pembuatan video pembelajaran. Nah, dari hasil observasi yang kami lihat di lapangan, siswa masih monoton dengan pembelajaran menggunakan buku. Jadi kami berinisiatif untuk memberi pembelajaran berupa video pembelajaran. Untuk selanjutnya,
Jadi next. Nah, selanjutnya yaitu kita bantuan administrasi, di mana kelompok kampus mengajar kami itu mempunyai beberapa program kerja, diantaranya itu penyusunan program semester, di mana kami nantinya ikut serta dalam membantu kegiatan program semester selama di sini gitu. Jadi kami juga ikut andil dalam membantu kegiatan-kegiatan selama 1 semester di SD Negeri 1 Batu Besar. Terus kemudian ada pendataan ulang buku-buku yang terdapat di perpustakaan sekolah. Nah, dari observasi yang kami lihat bahwa di SD ini belum mempunyai perpustakaan. Nah, jadi kami tapi untuk tempat rak-rak buku itu sudah ada. Jadi kami berinisiatif untuk menata ulang kembali buku-buku yang ada di perpustakaan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dan kami juga dari teman-teman membuka open donasi buku dari teman-teman yang lainnya agar disumbangkan ke sini agar buku-buku bisa bertambah lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Om. Baik, terima kasih rekan-rekan saya Vidya, Yadi, Sugi, dan Linda sudah memaparkan program kerja yang sudah kami susun. Dari beberapa program kerja itu merupakan program kerja umum kami, Bu. Jadi mungkin nanti di kedepannya ada program-program kerja yang belum kami susun dan masih bisa menyesuaikan dengan keadaan di lingkungan sekolah ini. Nah, mungkin dari pemaparan tadi ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Adik Nabila, saya mohon waktu deh. Oh, oke. Iya. Terima kasih banyak Adik Nabila. Terima kasih banyak juga adik-adik Yadi, Sugi, Vidya, dan Linda sudah memaparkan yang menjadi rencana kerja. Walaupun sebenarnya ada beberapa sudah jalan adik-adik ya. Nanti akan ada evaluasi atas apa yang sudah dijalankan. Tidak terlepas juga selalu koordinasi melakukan konsultasi, meminta bimbingan kepada pihak Bapak Ibu di sekolah dan Ibu Kepala Sekolah ya. Kedepannya bahwa setiap program yang akan dirancang, yang akan dijalankan berasal dari input sekolah, adik ya. Digali berbagai hal masukan dari sekolah, masukan dari Bapak Ibu sekolah, itu dikolaborasi lakukan langkah-langkah yang akan memunculkan sebuah ide atau sebuah program. Nanti kita akan lebih banyak mengkolaborasi hal tersebut ya. Terhadap yang sudah berjalan, tidak serta-merta akan menjadi sebuah hanya catatan atau laporan. Itu sangat dimungkinkan adik-adik tetap meminta bimbingan, petunjuk saran dari semua pihak yang ada di sekolah ya. Silakan dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama. Saya catatan satu, ini tantangan yang saya berikan kepada Dek Yati ini untuk perpustakaan dan library-nya gimana Dek? Untuk sekarang masih dalam proses Pak. Baik, iya. Terima kasih ya. Untuk kita nanti kan ada media fisik, library fisik. Tadi Adik Sugi nyampaikan akan melakukan program untuk penataan buku-buku, kemudian volunteer, donasi dari buku-buku yang bisa menambah jumlah buku. Kemudian karena kita eranya teknologi, itu tantangan ya, adik-adik semua berlima ya, difasilitasi dengan ahli-ahlinya di bidang TI. Adik-adik silakan dikomandani untuk terciptanya sebuah program yang inovatif di sekolah ini ya. Beberapa dari mahasiswa tadi yang sudah dengan keilmuan sudah mengelaborasi diri terhadap ilmuannya dengan beberapa yang semestinya akan dilakukan di sekolah. Terima kasih banyak ya. Dipersilakan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang menjadi masukan terutama terkait dengan apa yang dipaparkan oleh adik-adik kita. Dipersilakan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Adik Kamila atas waktu yang persilakan terlebih.
Om Swastiastu, Pak dosen. Dengar Pak. Om Swastiastu Pak dari Ibu Kepala Sekolah. Kayaknya agak kurang keras, Bu. Di sini. Terima kasih atas pemaparan yang sudah diberikan oleh adik-adik mahasiswa yang di sini sangat mendukung sekali ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik seperti harapan adik-adik dan juga bisa membantu di SD kami di sini di SD yang bisa tidak Telkomsel dan juga bisa bermanfaat juga kepada adik-adik semuanya di SD Diki. Nah, untuk Bapak dosen yang mengucapkan terima kasih sekali atas bantuan yang kemarin diberikan pada kami, mungkin belum berjalan karena nanti tanggal 30 ini baru mulai untuk pacaran. Oke, Bapak yang aturkan terima kasih. Ya, itu saja. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Kapsek atas arahan dan juga sarannya. Mungkin dari ibu-ibu guru lainnya ada yang mau ditanyakan tentang program kerja kami, dipersilahkan. Sudah cukup? Terima kasih Ibu atas perhatiannya yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan penjelasan program kerja kami yang telah kami susun sebelumnya, yang dibimbing langsung oleh Bapak Made Wahyu. Kami juga di sini sangat perlu arahan dari Ibu untuk bisa menyukseskan program kerja kami, dan terima kasih juga atas segala jamuannya di sini. Kami sangat terasa sekali seperti berkeluarga ya Bu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Terima kasih.